Selamat datang kembali di Leadership Series. Saya Diah Saminarsih, founder CISDI, akan memandu langsung episode Leadership Series hari ini. Kita kedatangan tamu spesial, guru favorit banyak dokter, guru favorit banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan guru saya juga, perintis ilmu uro-andrologi modern, dan sahabat karibnya tentu, Primary Healthcare Indonesia. Langsung hadir di sebelah saya saat ini Profesor Dr. Akmal Taher, SPU, konsulen. Apa kabar Prof. Akmal? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan ngobrol dan diskusi singkat Prof. Untuk penonton CISDI Channel yang sekarang menyimak kita bersama-sama. Pertanyaan-pertanyaannya ini hari ini akan saya akan memandu dalam prinsip foresight dari masa lalu, sekarang, dan masa depan, lalu nanti kita akan kembali ke masa lalu sedikit-sedikit. Drivers masa kecil, dewasa muda, perjalanan Prof sebagai seorang klinisi, peneliti, teknokrat, birokrat, dan terakhir bergabung dengan masyarakat sipil akan kita kupas bersama hari ini. Prof mungkin sudah banyak yang tahu prestasi, karya, serta gebrakan yang telah dicatat oleh Prof Akmal di dunia kesehatan. Tapi banyak juga yang masih ingin tahu bagaimana Prof sebelum menjadi seorang Akmal Taher yang kita kenal bersama saat ini. Prof sebenarnya waktu kecil itu kayak apa Prof? Terima kasih. Kalau dari masa kecilnya saya pendiam enggak lah, saya diam cuma waktu tidur waktu itu biasanya. Jadi saya tergolong yang barangkali senang aktivitas gitu ya. Aktivitas itu artinya kalau kita bagi ya bukan cuma aktivitas di sekolah, tapi aktivitas di luar sekolah. Saya senang olahraga. Kalau saya ingat-ingat waktu dulu itu tiap hari itu ada aja gitu ya. Apakah olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya itu penuh gitu loh yang saya kerjakan memang. Dari SMP saya menjadi kayak ketua persatuan pelajar ya. Itu OSIS-nya belum ada nama OSIS waktu itu tahun 60-an soalnya kan 65, 68 itu. Memang sudah senangnya itu beraktivitas, bukan hanya aktivitas sekolah gitu. Kalau lagi di rumah, dari 4-5 hari olahraga, kalau lagi di rumah ngapain Prof biasanya? Sekali lagi kalau saya itu seputar itu aja yang paling sering saya kerjakan, tapi saya juga sudah mulai suka-suka membaca ya. Baca-baca artinya bacanya dari mulai novel-novel anak-anak sampai apa dulu ya, cerita kisah Mahabharata, cerita petualangan Karmai, cerita apa lagi? Yang paling terkesan juga ya itu buku Koping Ho, buku silat Chinese, itu sangat saya senangi mulai dari SMP sampai jadi mahasiswa. Wah, jadi jangan-jangan sepak terjang Prof kali ini karena banyak baca buku silat ya Prof? Ya, buku silat, buku olahraga, ya nonton TV juga gitu yang dilihat. Saya ingat sekali kalau saya baca koran bisa sebut nama ya, misalnya kalau koran Kompas. Saya cuma baca 2 waktu itu, saya udah mulai baca 2 dari mahasiswa tuh. Saya baca langsung saya baca itu, langsung cerita olahraga. Kemudian saya sudah suka membaca tuh yang opini itu. Jadi memang saya suka membaca tapi sama bobotnya dengan senang olahraga. Oke. Bagaimana dengan jadi dokter Prof? Apa itu sesuatu yang Prof memang inginkan sejak kecil, terpikir, apa yang membuat Prof berpikir kepingin jadi dokter gitu? Kalau saya kembali mengingat saya dari ini, saya agak dini tuh. Saya waktu itu makanya saya heran waktu itu kalau saya tanya ada teman-teman saya sama-sama di Fakultas Kedokteran, kalau kita ngobrol kan suka tanya-tanya gitu kan, lo mulai kapan lo pengen jadi dokter? Ada tuh yang masih cuman akhir SMA baru mau jadi dokter gitu. Saya itu kelas 3 SMP udah memutuskan saya harus jadi dokter. Karena di keluarga saya ada nenek saya itu adik kakak itu dokter-dokter yang barangkali cukup bisa menjadi inspirasi. Tapi saya lihat
oh ini menarik sebenarnya pekerjaan ini. Menariknya itu menurut saya itu pekerjaan yang buat orang itu mungkin jiwa independen saya sih itu cukup tinggi, sehingga saya lihat nih pekerjaan yang nggak banyak memerlukan pengaruh orang luar. Kita banyak mesti memutuskan sendiri. Wah, beruntung sekali Prof. Nggak banyak anak-anak sekarang yang begitu rasanya. Ya, emang seperti itu yang saya ingat-ingat gitu kan. Dan abis itu sudah di jurusan seperti itu. Jadi waktu saya nanya mau masuk SMA, saya sudah nanya tuh, cari SMA mana yang lulusannya itu paling gampang diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi artinya memang saya merintis betul dari SMP itu, wah kalau gitu saya mesti pilih SMA yang bikin orang muda masuk Fakultas Kedokteran gitu. Oke. Tapi apa iya Prof straightforward itu? Nggak pernah kepikir menjadi orang dengan profesi yang berbeda? Bayangannya soalnya kalau dari kelas 3 SMP udah kepingin jadi dokter, artinya Prof kerjaannya belajar terus nggak pernah bergaul. Apa iya kayak gitu Prof? Justru enggak, justru kalau ibu saya waktu SMA aja sudah menganggap saya itu terlalu banyak bergaul. Karena saya lagi-lagi pas jadi SMA, saya masuk SMA itu cukup lumayan susah ya. Saya masuk di SMA Kanisius itu PR-nya kan banyak banget. Tapi saya aktif lagi di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tapi memang seingat saya nggak pernah berubah tuh cita-cita itu. Jadi kalau ditanya sekarang apakah pernah berubah, seingat saya enggak ya kali ya, nggak pernah berubah. Yakin Prof? Kayaknya saya pernah baca di salah satu media online sebenarnya ada keinginan Prof yang lain yang tidak terjadi waktu kecil sampai sekarang ini. Apa ya? Jadi pemain bola ya? Nah, itu masuk pernah trending topik Prof di Twitter. Iya pemain bola, cuman barangkali hanya semangat dan keinginan yang besar, badan tidak memenuhi syarat. Tapi kalau cita-cita mahasiswa, saya ada berubahnya, bukan berubah, bertambah. Saya pengen jadi ahli bedah. Waktu saya jadi mahasiswa kedokteran nih, saya pengen jadi ahli bedah dan saya pengen punya pesantren. Terima kasih, ini menarik ya. Jadi kalau kita punya satu cita-cita, sebenarnya ada banyak fase-fase di mana cita-cita itu berkembang, bukan berubah kali ya Prof, berkembang dan bertambah. Oke, sekarang kita masuk ke kurun waktu yang berikut nih Prof. Waktu Prof sudah jadi dokter, kuliah aman ya Prof, nggak ada masalah apa-apa, selesai tepat waktu, nggak pernah mengulang ujian? Kalau segitunya aman sih aman, cuman ada yang nggak amannya juga. Saya waktu di mahasiswa itu, saya menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Kedokteran. Saya sempat ditahan tuh, di penjara lah, di tahanan selama sekitar 3 bulanan karena aktivis waktu itu melawan rezimnya Presiden Soeharto waktu itu ya. Jadi kalau buat ibu saya sih nggak aman banget itu, karena ya ibu mana yang ini anak ditahan ya. Tapi menurut saya itu justru apa ya? Menurut saya itu suatu fase di mana itu banyak yang membentuk juga nilai-nilai kita. Nah, yang saya rasakan waktu saya sekolah itu betul-betul terasa, karena saya juga menjadi aktivis itu. Jadi emang dari saya cerita tadi, saya sering ditanya kenapa sih senang sekali waktu mahasiswa, udah alasannya udah lain lagi. Waktu itu saya betul-betul waktu selama mahasiswa itu ingin mempraktekkan gitu ya, nilai-nilai, ada 2. Jadi orang tanya kenapa aktif banget sih kegiatan itu, kenapa kalau nggak anak sekarang bilang kenapa nggak jadi kupu-kupu tuh ya. Kupu-kupu itu anak istilah anak-anak sekarang katanya kuliah pulang gitu loh, kupu-kupu. Saya sama sekali enggak, saya kupu-kupu yang nggak pulang-pulang. Nah, saya punya satu alasan atau 2 alasan. Menurut saya kegiatan ekstrakurikuler di tingkat mahasiswa itu sudah menjadi sarana untuk buat saya mempraktekkan nilai kejujuran. Artinya yang benar mesti benar gitu kan. Ya itu kan biasalah kalau anak-anak umur segitu kan, umur berapa? 17, 18. Kedua, itu sarana buat praktek. Nah, ini khas buat kedokteran. Yaitu buat nolong orang lain, kerja buat orang lain. Bukan nolong lah, istilahnya masih kerja buat orang lain.
Kenapa? Karena menurut saya itu nilai itu hanya bisa dipraktekkan, nggak bisa cuma dibaca, nggak bisa cuma disetujui, dibuy-in idenya, tapi hanya bisa dikerjakan. Nilai itu mesti dipegang terus. Satu, mesti jujur. Kedua, kerja buat orang lain. Yang lain, yang keperluan kita sendiri, itu by nature kita punya, ya kan? Bahwa kita mesti sehat, kita mesti bisa kerja bagus, kita mesti berhasil sekolah. Itu sih nggak usah dibicarakan, nggak usah dilatih. Hanya orang sakit yang nggak pengen seperti itu. Tapi yang susah ini adalah yang tadi. Bener nggak mau jujur? Bener nggak mau kerja buat orang lain? Karena itulah kerjaan dokter. Nah itu saya ingat sekali tuh yang paling menurut saya coba betul pegang, dan buat banyak orang itu nggak banyak disetujuin bahwa itu benar bisa dikerjakan. Yaitu saya nggak pernah nyontek waktu sekolah. Pokoknya saya nggak mau. Nah cuman kelemahan saya masih kasih nyontek orang. Karena kalau nggak ada yang ngomong sama yang lain. Tapi betul-betul. Jadi saya kira menarik lah kalau mahasiswa waktu itu. Nah tapi Prof, sebelum kita masuk ke fase berikutnya nih, saya ingin tanya, karena tadi Prof bilang Prof sempat ditahan karena melawan rezim Orde Baru untuk periode yang cukup lama. Kalau kita jadikan itu sebagai pembelajaran untuk orang muda saat ini, dan pemahaman atau dipegangnya nilai-nilai yang Prof barusan jelaskan, itu untuk orang muda atau anak-anak muda sekarang sangat abu-abu, Prof. Gimana kita bisa tahu bahwa nggak apa-apa masuk penjara untuk sesuatu hal yang bagus, dan kemudian tetap bisa punya prinsip untuk tahu apa yang benar dan salah. Apa yang Prof bisa share ke ini penontonnya YouTube CISDI ini banyak anak muda soalnya, Prof. Kalau menurut saya satu aja, percaya pada proses. Jadi jangan pengen semua instan dicapai. Kita ditahan itu tahun 1978. Rezim Orde Baru itu berhenti tahun 1998, 20 tahun kemudian. Dan pada waktu itu kita nggak masalah. Orang bilang, ini sih sakit nih, yang dilawan rezim yang sangat kuat dan sebagainya, ya kan? Saya bilang kita punya nilai yang kita perjuangkan, dan kedua proses itu mesti dilaluin, dan kita tumbuh karena proses. Kita bukan tumbuh hanya karena hasil. Proses itu yang buat kita menjaga terus. Tadi kan kita sudah ngobrol, Prof sudah menceritakan semua tentang proses selama jadi mahasiswa, pakai masuk penjara dan segala macam itu, tapi tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai. Sekarang setelah jadi dokter, Prof, ini teman-teman tim riset dan medianya CISDI waktu lihat mencari sepak terjangnya Prof Akmal, ketemu di tahun 93 banyak sekali hal-hal capaian-capaian yang ada di dalam CV-nya Prof. Salah satunya menjadi doktor S3 dari Hannover, dan kemudian 2 malah Prof doktornya, satu dari Hannover, satu dari Universitas Indonesia, dapat award peneliti muda LIPI, terus juga tim meriset Prof kemudian mengikuti dengan adanya paten yang Prof pegang. Boleh cerita nggak satu rangkaian masa itu, Prof, dalam satu periode tersebut? Ya, jadi setelah ada satu masa sebenarnya yang sebelum cerita tahun 93 di sekolah meneliti sebenarnya di Hannover itu, saya itu menghabiskan waktu sebenarnya jadi dokter itu, kita harus ke daerah waktu itu. Jadi kita selama 3 tahun itu pergi di bawah Inpres namanya. Saya di Puskesmas di Kecamatan Camba di Sulawesi Selatan. Nah itu juga membentuk, sebelum saya cerita 93 ya. Nggak apa-apa ya, saya cerita. Itu berapa lama Prof di Puskesmas? 3 tahun. Minimal 3 tahun, memang minimalnya 3 tahun. Dan di situ justru pertama kali saya berkenal dengan primary healthcare sebenarnya. Jadi saya sangat terkesan waktu itu. Saya datang ke sana selama tahun 80 sampai tahun 83,
dan apa yang kita kerjakan itu betul-betul seperti yang sekarang kita lihat dalam bentuk, tapi yang sudah tentu dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Tapi poinnya sama, kita diminta untuk mencegah penyakit dan mengobati orang sakit. Sebenarnya kan sama. Mencegah itu artinya melibatkan masyarakat. Saya ingat sekali waktu itu yang justru sebagai seorang yang punya cita-cita spesialis bedah, itu sebenarnya sempat goyah di situ. Waktu saya melihat betapa pentingnya sebenarnya layanan primer. Satu hal yang saya lihat adalah memang menggerakkan masyarakat itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat memerlukan keseriusan dan memerlukan juga banyak inovasi. Bahwa ada sesuatu. Dengan modal kepercayaan dia ke kita baru mengadvokasi dia untuk mengubah gaya hidupnya. Itu nggak semuanya itu diajarin di sekolah untuk mendapatkan itu gitu. Kedua, kita mesti dekat betul dengan masyarakat memang. Orang hanya mau terima kita, atau kita juga begitu, kalau kita percaya sama dia. Dan salah satu yang paling penting adalah kedekatan. Karena begitu dekat, dia akan lihat kita sehari-harinya apa. Kalau istilah sekarang yang kerennya itu ya, ini orang walk the talk apa enggak nih, ya kan? Kalau dia percaya sama kita. Saya ingat sekali apa yang saya kerjakan di situ itu adalah memang menggerakkan masyarakat untuk mau. Saya tiap hari, jadi saya bukan tiap hari, 2 kali sehari, subuh sama maghrib itu saya di masjid ngobrol. Emang sekalian saya juga suka juga sih. Tapi ngobrol akhirnya mereka jadi dekat dan di situ mulai mereka mau menggerakkan sampai mereka mau membuat secara gotong royong itu sumber air dari bukit yang jauh dari situ 1,5 kilometer untuk mendapat air bersih. Karena omong kosong juga bilang kebersihan kalau airnya aja nggak bersih. Ya, itu saya lihat dan dampaknya kelihatan. Dan yang paling saya juga ingat juga satu lagi, menggerakkan masyarakat untuk mau, kalau sekarang itu jadi kayak BPJS. Karena zaman dulu itu di puskesmas itu nggak kayak sekarang gratis. Ini patungan gitu ya, Prof? Iya. Jadi sekitar misalnya kalau sekali berobat itu ke puskesmas itu misalnya Rp25 cuman Rp25. Anak sekarang nggak ada yang tahu, Prof, Rp25 tuh iya. Seperti apa? $25 lah kira-kira pada datanya sekarang. Mungkin perbandingannya, Prof, sedikit sebentar, maaf saya potong. Rp25 itu bisa beli apa waktu itu? Dapat apa, Prof, kalau Rp25? Mungkin kalau sekarang Rp25 itu seharga 5 ribuan lah sekarang kurang lebih. Dapat tapi untuk orang di sana yang banyak yang golongan yang nggak mampu itu berat berobat jalan segitu. Nah saya tuh bikin mereka hanya mesti kasih antara 10-15 rupiah misalnya ya, saya nggak tahu angka persisnya, saya nggak ingat. Semacam kayak dana kayak preminya asuransi, tapi yang ngorganisir kita sendiri. Kalau dia bayar seperti itu, kalau dia sakit berapa kali pun dia sakit dia nggak usah bayar lagi. Itu apa sih intinya? Trust saja. Masyarakat itu perlu percaya kok. Dia percaya uangnya kita jelas kemana, dan dia ngerasakan semua lancar kalau dia bayar segitu. Dan pertanyaannya bagus. Dok, kalau saya bayar 15 perak, kemudian sebulan itu saya nggak sakit, saya rugi dong. Saya bilang salah dong. Kalau Anda nggak sakit itu Anda untung. Gimana sih saya bilang? Seperti itu tuh ngajarinnya. Dan kalau Anda sakit, Anda nggak sakit, Anda nggak pakai, artinya apa sih? Artinya Anda orang lain yang sakit. Kan uang Anda itu dipakai untuk beli obat orang yang sakit. Anda nggak pakai memang. Tapi artinya apa? Anda niatin aja untuk buat nolong orang lain kalau Anda nggak sakit. Udah. Mesti begitu kita menegakkan masyarakat. Saya senang memang waktu itu mengerjakan yang begitu-begitu. Sehingga sempat kepikir waktu itu. Karena itu kan abis impres baru boleh kita sekolah untuk jadi ahli bedah. Saya pikir apa saya kerja ini aja ya, public health. Waktu itu sempat tuh udah yang tadi dari SMP udah pengen jadi ahli bedah, agak terpengaruh juga kan. Apa tuh, Prof, yang membuat goyah begitu? Karena memang melihat masyarakat itu kelihatan tertolongnya itu luar biasa, senangnya mereka.
Kita kan kalau kerja lihat mereka senang, mereka akhirnya jago, angka kesakitannya turun, angka kematiannya turun, itu kan semuanya bikin kita, wow ternyata nih emang kerja ini kerja beneran bagus. Jadi ahli bedah ya kerjanya ngobatin orang. Kalau ini enggak, kita bisa mencegah berapa ribu orang untuk jadi nggak sakit. Satu hal yang saya waktu itu, ada dua hal sebenarnya akhirnya nggak jadi. Kenapa saya nggak jadi untuk pindah? Pertama memang ada masalah keluarga di mana saya nggak bisa, saya harus pulang karena orang tua saya itu sendirian lah gitu. Mertua saya itu sendirian, nggak bisa. Yang kedua, sama penting dengan itu adalah akhirnya saya nggak putus apa. Oh waktu itu korupsi masih marak. Itu kan saya cerita di kebahagiaan saya itu di tingkat kecamatan. Tapi kalau mulai cerita di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, wah korupsi di sektor kesehatan itu lumayan seperti juga di tempat lain. Saya bilang saya nggak bisa nih, kalau saya sanggup seperti ini, saya tahu diri saya nggak akan biarkan nih. Cuman waktu itu ngelawan seperti itu enggak lah. Akhirnya berdasarkan dua itu udah balik dulu ke ini. Makanya saya itu kembali, baru jadi ahli bedah. Nah, baru kemudian baru jadi ahli bedah, saya jadi ahli bedah dan diminta menjadi staf pengajar. Kalau staf pengajar, ya ilmunya cuma satu, ya neliti. Karena kan kita nggak bisa. Karena karirnya itu jadi karir akademik kan, mesti neliti. Nah itu saya dikirim atau kita dapat beasiswa di Jerman. Nah semuanya itu berawal dari sana. Jadi setelah dari kampung yang demikian miskin, sekolah kemudian pindah ke tempat yang negara yang sangat maju, penelitiannya juga hasilnya penelitian di situ itu sebenarnya yang menyebabkan juga mendapat penghargaan dari LIPI dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu bukan karena sistem penelitian di negara kita sudah bagus, tapi karena memang saya mendapat kesempatan untuk kerja sekolah di sana. Itu ceritanya. Apa sih Prof yang diteliti di sana? Saya meneliti tentang satu ilmu yang waktu itu masih yang sangat ya termasuk belum terlalu inilah, tentang gangguan ereksi. Gangguan ereksi itu zaman itu dianggap penyebabnya hanya pikiran, kemudian obatnya ya diobatin pikirannya, padahal enggak. Gangguan ereksi itu juga gangguan badan ada, yaitu karena pembuluh darah yang menyempit dan sebagainya. Saya meneliti itu, mekanisme terjadinya gangguan ereksi itu seperti apa. Nah itu yang dipatenkan juga di Jerman itu. Tapi apa Prof, kan sekarang anak-anak muda sekarang berlomba-lomba mencapai jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Dan itu kan adalah sekolah di tingkat doktoral ya, seperti yang Prof kerjakan. Itu memang kalau tadi kita dengar ceritanya kayaknya gampang gitu Prof, kayak dari sini jalan ke pintu depan, terus selesai, buka pintu keluar, selesai, itu berarti jadi S3. Tapi apakah iya segampang itu Prof? Perjuangannya seperti apa? Kemudian mencapai benda yang kemudian dipercaya bisa dipatenkan, itu kayak gimana Prof? Kesana itu bayangkan saya waktu itu sudah jadi pegawai di Kemkes. Kemudian saya minta izin, saya mau ambil S3. Dapat beasiswa saya dari swasta. Tapi nggak ada ikatan dinasnya, jadi kayak hibah aja gitu. Minta izin. Bagaimana sistemnya waktu itu? Oh kalau Anda 3 tahun jadi pegawai negeri, izin nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Anda mesti berhenti dulu jadi pegawai negeri. Saya bilang waduh. Jadi bayangkan, kita kan membayangkan negara mestinya senang, pegawainya mau sekolah, cari uang sendiri, cuman minta izin. Ini apa yang dijawab dengan peraturan yang ada waktu itu? Nggak bisa. Liwat dari setahun Anda nggak bisa. Anda mesti berhenti dulu pegawai negeri, nanti ngelamar lagi. Dan berhenti itu artinya kan gajinya berhenti. Jadi negara ini udah dia nggak ngasih uang, orang bantu kita, malah kita diberhentiin. Saya bilang oke, saya kerjakan. Nah waktu itu saya udah punya mobil satu, kita jual lah mobil. Ini ada ceritanya kenapa saya cerita jual mobil ini untuk sekolah. Ini sebenarnya kan udah bebayang itu kan, lumayan susahnya gitu kan. Jadi saya itu ada sama teman saya berdua, satu saya sekolah di Jerman, teman saya itu Prof Umbas itu dia sekolah di Belanda. Kalau kita suka ketemu tuh sekali sebulan ketemu di sana kan deket tuh sebenarnya Belanda sama Jerman. Kita ketawa-ketawa,
Karena kalau kita lagi makan sama-sama tuh, waduh, gue lagi makan kaca spion nih. Soalnya uang kita itu sebenarnya beasiswa kita hidup buat pas-pasan, buat hidup beneran. Jadi kalau mau nonton, mau makan di luar, itu nggak ada tuh, nggak sampai uangnya. Nah, uang itu hanya bisa didapat dari mana? Dari mobil yang kita jual. Makanya rasa makannya itu kayak gitu, kayak makan bumper mobil, kayak makan gitu. Tapi suka dukanya nggak ada sih, buat saya sih bukan duka lah, itu sih challenge biasa aja. Tapi sangat menarik itu kan bekerja di Jerman itu kan bekerja dengan orang yang kerja kayak mesin. Iya. Etos kerja itu yang kita pelajarin. Dan harus diakuin, satu keuntungan saya dengan itu adalah apa? Berbeda dengan bikin S3 di Indonesia, dokter sambil praktek, itu jauh lebih susah daripada di Jerman. Di Jerman kita cuma meneliti. Dari pagi sampai malam kita neliti. Jadi kalau kita berhasil 3 tahun selesai dan sebagainya itu bagus, bukan hanya karena kita emang serius, tapi juga karena sistemnya sangat mendukung. Ya. Jadi terus pulang dari Jerman dengan keberhasilan, kembali lagi ke RSCM ya Prof? Ya. Kemudian daftar lagi jadi pegawai negeri. Jangan lupa, daftar lagi. Jadi pangkat nggak naik, apa-apa itu semuanya dari mulai lagi. Nah, kita kan taunya Prof Akmal itu mantan Direktur Utama RSCM. Kebelakangnya kita belum tahu, Prof. Jadi sejak pulang sampai kemudian akhirnya menjadi leadership team di RSCM, ceritanya apa, Prof? Jadi, kita juga baru tahu nih harus daftar lagi. Saya daftar lagi, diterima, habis itu saya karena emang sudah senang neliti ya, karena emang yang kewajiban lah kalau buat jadi dosen kan, neliti itu, katakan sudah S3, ya tetap mesti neliti dan sebagainya, saya senang sekali meneliti. Nah, saya diminta waktu itu untuk ikut, sama masih dengan cara pikir saya waktu saya ke Puskesmas. Kalau saya ikut di manajemen, wah ini susah nih hidup nih. Soalnya banyak sekali penyelewengan dan sebagainya, itu benar-benar serius itu kan. Saya bilang enggak deh, saya nggak urusin itu kalau gitu. Saya bertahan aja dulu di tempat saya, ya kan, penelitian saya nanti kita lihat. Sampai pada satu akhirnya ada seorang senior saya yang minta betul saya ikut di dalam rangka untuk manajemen rumah sakit. Nah, yang tahun 90, saya pulang itu tahun 93 akhir 94 awal. Itu mulai rezim Orde Baru itu udah mulai goyang lagi tuh. Nah, kita sudah jadi staff, ikut lagi tuh pergerakan itu. Jadi yang tahun 78 dulu udah pernah, kemudian berhenti sekolah, kerja dan sebagainya. Sebagai staff pengajar saya ikut lagi gitu. Apa yang dikerjakan, Prof? Ini yang apa? Free election atau apa itu ya, Prof? Ya, kalau nggak salah. Kita menjadi, saya ikut organisasi NGO lah, yang University Network for Free Election, UNFREL namanya. Itu dapatlah donasi itu dari lembaga demokrasi dari US, kan ada tuh yang ngasih uang untuk kita bikin pemantau pemilu. Jadi mahasiswa yang mau mantau pemilu itu kita koordinir semua. Perbedaannya apa, Prof? Pergerakan tahun 70-an, 78 yang Prof juga ikuti dengan yang Prof kemudian amati di UNFREL. Agak berbeda ya. Tahun 78 itu kan pekerjaan umur 22 tahun ya, 21 tahun. Saya waktu itu. Jadi ya kita semangat dengan itu, lebih banyak pada mengandalkan massa dan sebagainya, peranan kita juga di situ. Kalau ini enggak kan, kita udah mulai ikut-ikut pakai otak kan ceritanya kan. Ikut merancang bagaimana pemilu yang luber itu mesti berjalan dan sebagainya. Cuma memang saya kira pelajaran betul buat saya itu. Tadi yang saya ceritakan bagaimana kita selama 20 tahun harus mengejar cita-cita yang kita anggap memang betul gitu ya. Walaupun saya waktu kembali ke mahasiswa itu, saya ingat sekali tuh, kita udah berasa kayaknya dalam bentuk hebat nih kan, udah ikut berjuang untuk bikin ini. Ya paling nggak bikin statement lah, nggak setuju ini, nggak setuju itu, biasa kan. Tapi saya ingat sekali ada satu senior, saya mengingatkan, tuh saya ingat tuh Dr. Hariman Sergar, dia bilang ke saya, lu nggak boleh bangga umur 20-an begini ngerjakan yang kita kerjakan sekarang. Bung Karno itu umur 21 tahun
21 tahun dia sudah berbicara di pengadilan dan membuat pidatonya yang judulnya Indonesia Menggugat. Bayangkan, kita apa cuman bisa seperti ini, masih jauh. Ya, itulah provokasinya senior terhadap junior kan begitu memang. Tapi itu kan betul, itu kenyataan. Nah, kembali tadi ke sana. Jadi setelah kita jadi staf pengajar, kita kerjakan itu lagi. Tetap dengan misi yang sama. Pokoknya kita pengen ada kejujuran, kita pengen berbuat sesuatu buat orang lain. Dalam arti ini, sekarang bedanya adalah benar-benar kita udah punya masyarakat luas yang menjadi tanggung jawab kita juga. Waktu itu kan enggak, tugasnya cuma belajar. Tapi sekarang kita mesti membuktikan bahwa kita sebagai profesional, bekerja profesional, tapi lebih dari itu kita mesti kerjakan di luar yang menyangkut kegiatan masyarakat. Tadi Prof bilang, oh udah jadi aktivis, kemudian ikut bergabung soal masyarakat sipil, soal free election, tapi terus Prof jadi ikut dalam manajemen rumah sakit hingga menjadi direktur utama, bahkan Prof juga jadi birokrat, menjadi bagian dari sistem yang mungkin tadinya Prof lawan. Bagaimana itu Prof dinamikanya, tapi juga di luar itu keberhasilannya, apa yang menurut Prof worth the fight gitu untuk pindah dari satu kelompok ke tempat yang lain, yang mungkin orang juga publik atau rekan-rekan kerja bisa menyalahartikan langkah Prof tersebut. Yang pertama, waktu saya di Puskesmas tadinya nggak berani untuk masuk ke birokrasi itu adalah memang kita mesti mulai dari paling bawah kan birokrasi. Kemudian dengan keadaan yang demikian kayak waktu itu ya dalam tanda kutip lah ya carut marutnya seperti itu, saya bilang nggak mungkin saya bisa bertahan di sini. Ini akan ribut terus. Tapi setelah saya sampai selevel Direktur Utama Rumah Sakit Cipto, apalagi kemudian ditawarkan menjadi eselon 1, saya pikir saya udah bisa banyak menentukan dan saya bisa bertahan dengan ini saya. Dan kalau satu saat terlangsung dilawan, saya mundur. Tapi saya bisa fight dulu cukup panjang gitu kan, karena saya punya power yang cukup kuat untuk itu. Itu yang satu. Dan yang kedua, itu juga banyak arti secara finansial, itu arti yang sangat, ya kalau bahasa kerennya itu pengorbanan menjadi eselon 1 itu. Karena harus dijelaskan itu Prof, kenapa itu pengorbanan. Kalau untuk diri sendiri, pendapatan dari sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Cipto plus menjadi pendapatan spesialis, dibandingkan jadi dirjen itu bukannya nggak boleh praktek, cuman praktek itu hampir nggak bisa akhirnya. Itu dari segi pendapatan pribadi jauh berkurang. Jadi karena saya nggak berniat untuk mendapat uang selain dari yang harusnya, ya saya udah tahu itulah yang harus mesti dijalanin. Tapi saya anggap nggak apa-apa setelah sekian berapa tahun, dari 1993 itu sampai 2016 itu kan, 13 tahun saya bisa mendapat penghasilan yang cukup, apalagi dibandingkan rata-rata orang Indonesia. Sekarang masa nggak mau sih untuk coba perbaiki dari posisi yang sebenarnya punya power yang cukup kuat sebenarnya untuk memperbaiki keadaan. Tercapai Prof itu? Enggak, belum tercapai. Karena apa? Sebagian memang nggak mudah, karena nggak mudah. Sebagian terutama waktunya terlalu pendek ya. Saya jadi diri itu sekitar 2,5 tahun, nggak sampai 3 tahun. Karena setelah umur 60 tahun kan mesti berhenti. Harus pensiun. Dalam kurun waktu yang singkat itu, capaian terbesar Prof apa sebagai dirjen? Sudah tentu ada beberapa hal yang teknis, saya pikir sih terlalu detail ya secara teknis. Misalnya kita bikin perbaiki sistem rujukan, perbaiki regionalisasi. Jadi perbaikan sistem itu yang saya usahakan. Saya nggak bilang sudah berhasil dari segi regulasi, terbentuk regulasinya, tapi belum sempat untuk diimplementasikan. Misalnya, untuk mendapatkan sistem rujukan yang betul itu, mesti ada tantangan dari semua gubernur. Itu setiap provinsi mesti bikin sistem rujukan sendiri yang kita usulkan, disetujui gubernur. 34 gubernur mesti ikut setuju, itu 1,5 tahun makan waktu tuh. Untuk kalau nggak berhasil anak buah kita mesti datang langsung ke gubernurnya, terangin lagi ke gubernurnya. Kayak begitu kerjaannya. Memang pekerjaan yang nggak akan kelihatan, memang. Tapi itu yang menurut saya perbaikan sistem seperti itu mesti dikerjakan, dan itu berlanjut sampai hari ini. Prof, tapi waktu jadi dirjen BUK itu Prof, kan Prof ketemu lagi dengan primary healthcare, ketemu lagi dengan puskesmas.
Apa yang Prof kerjakan untuk ini, Prof? Karena ini kan teman lama dari tahun 80-an, kemudian ketemu lagi waktu Prof jadi dirjen. Iya, betul. Jadi waktu itu ada dua hal yang penting waktu itu. Yaitu pertama, saya ikut di tim pembentuk undang-undang pendidikan kedokteran. Kedua, waktu sekaligus waktu dirjen waktu itu, memang sangat saya terekspos betul dengan segala sesuatu yang menyangkut primary healthcare. Karena selama ini kan saya bekerja di rumah sakit. Tapi karena pekerjaan itu juga kita melihat bahwa memang ini ada kuncinya gitu. Kesadaran itu muncul. Dan salah satu start utamanya yang kita bisa kerjakan pada waktu itu adalah membuat seorang dokter yang bekerja layanan primer itu lebih dihargain. Nah, itulah kenapa kita memasukkan itu di undang-undang. Tapi intinya satu sebenarnya adalah, yaitu nggak bisa cuma dokter juga yang kita perbaiki. Perawatnya mesti ditambah, bidannya mesti ditambah, fasilitasnya mesti ditambah. Jadi the whole system di layanan primer itu sangat lemah. Kesadaran itu yang membuat kita akhirnya mencoba mulai memperjuangkan itu dalam bentuk sistem yang diperkuat gitu loh. Nah, memang tidak mudah. Karena apa? Karena biasanya terjadi kompetisi prioritas di kementerian sendiri. Dan pada kenyataannya masih banyak sekali yang berpendapat bahwa memang udah kalau gitu prioritasnya tetap masih kembali ke rumah sakit lagi dan sebagainya. Seperti itu. Padahal sebenarnya di level filosofis semuanya tahu bahwa sebenarnya layanan primer itu yang harus diperkuat. Nah, di layanan primer ini Prof, kan dari tadi Prof membahasakan seolah-olah sudah berhasil, padahal kan kita tahu ini belum, terutama yang Prof perjuangkan di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kontroversi itu masih terus terjadi kan hingga saat ini. Kalau saya boleh tahu Prof, apa yang menyebabkan kontroversi itu terjadi dan kenapa kita masih belum selesai juga sampai sekarang, Prof? Ada dua kita mesti bicarakan. Yang pertama adalah the whole system dari layanan primer, layanan kesehatan primer. Yang kedua, cerita tentang dokter yang bertugas di layanan primer, yang menjadi salah satu aktor penting sebenarnya. Nah, yang di level untuk memperjuangkan dokter postgraduate di layanan primer, buat kita itu salah satu kunci. Karena apa? Karena saya katakan tadi, penghargaan terhadap orang dokter yang bekerja di sana itu sangat rendah. Makanya kita ingin caranya bagaimana untuk lebih dihargai, kompetensinya dinaikkan. Itu yang kita perjuangkan. Dalam bentuk apa? Di banyak negara sudah ada dengan nama yang berlainan. Di kita kasih nama dokter layanan primer. Di tempat lain dikasih nama dokter keluarga. Ada yang menamakan general practitioner. Tapi semuanya postgraduate. Nah, dengan memberikan kompetensi yang lebih, masyarakat akan langsung mendapatkan manfaatnya. Karena dia dilayani oleh dokter yang lebih punya kompetensi yang lebih dari yang ada sekarang. Itu satu. Kedua, dokternya sendiri mendapatkan juga penghargaan yang pantas. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kompetensi yang lebih setara dengan spesialis yang lain gitu. Itu satu. Kalau sebagus itu kenapa kontroversial ya, Prof? Agak berlawanan sebenarnya kan. Kalau sesuatu yang bagus harusnya diterima dengan tangan terbuka, ini sesuatu yang bagus tapi justru menerima resistensi yang sangat besar. Pertama, menurut saya yang paling menentang pertama kali itu justru organisasi profesi sendiri. Dalam hal ini IDI, dari awal mereka dengan alasan yang menurut saya alasan internal organisasi ya, soal intern profesi sebenarnya, sehingga mereka menghambat ini, kalau menurut saya. Nah, yang kedua, saya pikir lebih susah lagi mestinya, pemerintah mestinya cukup firm untuk tetap menggolkan ini, karena sudah ada di undang-undang. Nah, ini yang barangkali juga kurang, saya harus bilang kurang gregetnya itu juga dari pemerintah untuk memaksakan ini terjadi. Nah, mungkin tadi karena keyakinan bahwa memang inilah jalan keluar yang paling penting untuk mencapai katakan aja pembangunan kesehatan itu, adanya yang kuncinya layanan primer. Semuanya menyatakan seperti itu sebenarnya. SDGs bilang hanya bisa tercapai misalnya sekarang dengan universal health coverage. Universal health coverage hanya bisa tercapai dengan penguatan layanan kesehatan primer. Nah, kemudian jadi dari segi
dan semua ini didukung dengan evidence sebenarnya. Bukannya hal-hal teoritis atau filosofis saja, enggak. Sudah banyak negara yang menjalankan ini secara konsekuen, mengimplementasikan secara serius, itu mendapat hasilnya sudah. Iya. Nah, kita yang barangkali kelemahan kita di situ. Yang terakhir ini, situasi terakhir sekarang adalah di RPJMN sudah dimasukkan bahwa penguatan layanan primer itu menjadi arah kebijakan untuk pembangunan kesehatan. Tapi apakah seberapa jauh dia akan diterapkan nanti di level kementerian, bukan cuma kesehatan, karena ini memerlukan multi stakeholders, dan berapa banyak masyarakat akan berhasil dilibatkan, itu yang akan menentukan apakah kita akan berhasil mendapat penguatan layanan primer. Poin Prof terakhir tadi yang akan saya bawa ke fase berikut nih Prof dari segmen pertanyaan-pertanyaan kita ngobrol kita hari ini, yaitu poin tentang banyak negara yang memang mendukung transformasi layanan kesehatan primer dan terbukti berhasil. Saya mau masukkan sekarang kaitkan dengan kondisi kita yang sudah lewat dari 2 tahun pandemi. Selama pandemi ini sepak terjang Prof banyak sekali terlihat di publik, tapi ada beberapa hal sebelum nanti sampai ke pertanyaan yang saya ingin banget tanya dan saya kepingin semua orang juga tahu. Sebenarnya saya kepingin tanya idealnya Prof, respons pandemi dan layanan kesehatan primer itu bagaimana sih sebenarnya dinamikanya antara keduanya? Jadi respons terhadap pandemi itu kan sangat komprehensif, dari mulai mencegah menjadi COVID, kemudian mengobati orang yang mendeteksi dini atau melindungi secara spesifik orang yang high risk untuk itu. Ketiga, kalau sudah sakit kita menjaga supaya dia bisa sehat kembali. Dan juga jangan lupa, karena ini penyakit menular, kita harus bisa melakukan surveillance terhadap orang-orang yang kontak dengan yang ini. Ya, atau bahasa kita gampangnya, kalau mau bilang gampang, responsnya sederhana sebenarnya. Kita lakukan selalu kita mesti tracing, kita tes, habis itu kita treat. Dan itu dijalankan kebanyakan itu di semua lini. Di layanan primer, tracing testing itu akan lebih banyak di sana di masyarakat, ya kan? Dan treatment juga ada yang bisa dilakukan di rumah, bahkan kita tahu sekarang bisa observasi aja, bisa di puskesmas saja, atau bisa di isolasi mandiri yang di masyarakat, sekali lagi kontrolnya di layanan primer, atau memang terakhirnya di rumah sakit. Saya kira idealnya seperti itu memang yang kita harus lakukan. Cuman kecenderungan kita tetap skewed-nya itu ke rumah sakit lagi. Saya kira itu yang menjadi masalah di kita. Apakah itu Prof yang membuat Prof bersedia menjadi Kepala Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID? Iya, karena memang waktu itu saya ditawarkan dan saya lihat, wah ini menarik nih, challenge yang menarik untuk bisa katakan aja memperkuat lagi semua lini, ya kan? Apakah primer, sekunder, dan tersier kita masuk. Tapi dengan catatan memang yang paling mesti diperkuat adalah di level layanan primer dan di masyarakat. Ini challenge yang paling berat. Jadi, tapi tercapai nggak Prof? Antara harapan Prof bergabung di Satgas itu dengan danger is my business, dengan apa yang terjadi, realitanya gimana Prof? Ya, nggak sepenuhnya tercapai. Karena memang pertama ya kita bisa maklumi lah, ini kan baru pertama kali juga kita mendapat seperti ini. Tapi selanjutnya arahnya itu bukan makin ke arah penguatan layanan primer. Nah, yang terjadi adalah apa? Tetap semua mindsetnya, apakah itu pemerintah, bahkan juga masyarakat sipil yang lain juga merasa bahwa memang rumah sakit itu terus menjadi hero, menjadi pahlawan. Mungkin itu karena memang lebih kelihatan, lebih nyata. Yaitu apa? Kalau orang sakit kan jelas siapa yang sakit, berapa jumlahnya, siapa yang sakit, di mana sakit, di rumah sakit mana dia sakit, dan hasilnya seperti apa. Dia tertolong dengan jelas gitu kan. Padahal pencegahan orang yang sakit itu kan jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang sampai ke rumah sakit. Dan siapa yang bikin ini terjadi ini? Di layanan primer. Tapi nggak tahu orangnya siapa.
Jadi hero-nya itu seakan-akan nggak ada gitu loh. Layanan primer tanpa hero ya, Prof. Iya. Pahlawan seolah-olah. Nggak ada. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana. Oleh karena itu kita lihat di gambar-gambar, ya kan, orang dikasih lihat inilah pahlawan kesehatan. Yang dikasih gambar orang dengan pakaian hazmat, kemudian di mana itu? Di rumah sakit. Yang dikasih lihat. Salah nggak dengan itu? Nggak salah. Tapi sama sekali tidak proporsional gitu loh. Saya mengatakan bahwa orang di rumah sakit, karena saya juga orang rumah sakit, mereka juga menyambung nyawa juga, karena tenaga kesehatan yang meninggal kan cukup banyak. Tapi nggak proporsional, karena apa? Karena yang ini nggak kebagian perhatian. Bukan perhatian yang perlu sebenarnya, justru keberhasilannya itu juga kuncinya di situ. Acknowledgement Iya. atas keberhasilan. Iya. Dan kalau cuma acknowledgement untuk keberhasilan, oke lah, masih cuma itu. Tapi enggak. Dengan memberikan penguatan di layanan primer, tracing, testing dan sebagainya, kita berhasil mencegah jauh lebih banyak lagi. Itu loh intinya sebenarnya. Prof, saya jadi curious, saya jadi tergelitik untuk bertanya. Prof ini kan orang rumah sakit, asalnya dari rumah sakit, seorang dokter spesialis, inovator di layanan rujukan. Kita tahu lah RSCM apa saja yang terjadi selama kurun waktu 7 tahun Prof jadi direktur utama di sana. Tapi kemudian Prof juga kok bisa membawa atau menempatkan diri sebagai seorang advokat, pembela, pendorong layanan kesehatan primer? Semua itu mesti bekerja pada tempatnya dan tugasnya masing-masing. Kalau bisa lebih dari itu. Apa yang saya kerjakan di Rumah Cipto itu, apapun penilaian orang, ya itu tuh kewajiban saya yang harus saya kerjakan. Berhasil atau setengah berhasil atau berhasil banget, itu sih terserah orang buat saya. Tapi saya kerjakan maksimal apa yang bisa saya kerjakan. Begitu juga waktu saya di Kemkes. Nah, layanan primer itu menjadi tugas saya waktu di Kemkes, menjadi kewajiban saya. Oleh karena itu, saya nggak bisa lagi mikir cuma rumah sakit. Dan saya lihat waktu saya di Kemkes itu, skop saya untuk membantu itu kan jadi nasional, bukan cuma satu rumah sakit. Dan itu layanan primer itu menurut saya sekarang ini sangat lebih perlu dibantu. Kenapa? Di rumah sakit itu banyak yang ngurusin. Kenapa saya bilang istilahnya banyak yang ngurusin? Karena di sana juga beredar uang yang banyak, sehingga bukan hanya pemerintah, rumah swasta kan juga memberikan andilnya. Tapi apakah ada sekarang swasta yang mau betul-betul menginvest serius di layanan primer? Kan nggak ada. Nah itu pemerintah jadi tugasnya jadi besar di situ. Nah itu tugas saya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya amanahnya begitu sebenarnya. Apakah jadinya Prof, waktu mindset tersebut tidak bisa direalisasikan, apakah itu yang mendorong Prof untuk akhirnya bilang, saya mundur? Apa yang mendorong itu Prof? Yang paling saya kira secara umum kan memang penguatan layanan primer ini tidak menjadi prioritas dari awal. Sebelum pandemi pun juga udah enggak gitu. Satu, itu terjadi lagi. Tapi sekarang jauh lebih penting karena betul-betul taruhannya itu langsung orang itu penyakit itu menular makin banyak dan yang menjadi korban lebih banyak. Jadi urgensinya lebih jelas kelihatan gitu ya, satu. Dan saya waktu itu bersama teman-teman yang lain sudah menyiapkan sampai bagaimana caranya kita memperkuat testing dan tracing itu jauh lebih banyak di layanan primer. Kita sudah menceritakan mendeploy orang sampai ke berapa ratus puskesmas waktu itu, bahkan 1.500 kita rencanakan waktu itu dan sebagainya sudah lengkap. Cuman kok justru kita lihat waktu itu di Satgas itu arahnya tetap masih lebih ke rumah sakit. Sehingga saya pikir mungkin lebih bagus saya kerja di luar daripada itu. Oke. Kalau kemudian kerja di luar itu apakah Prof membawa kekecewaan atau disenchantment terhadap birokrasi in general Prof? Dan sehingga akhirnya Prof kemudian memilih untuk lebih aktif di masyarakat sipil sebagai bagian dari masyarakat sipil, terus aktif sebagai peneliti dan klinisi. Apakah itu sebagian ada bukan kecewa tapi
semacam melihat sesuatu yang ideal tapi terus buyar. Iya, masalahnya waktu setelah saya berhenti dari Satgas itu kan saya kembali ke universitas. Saya tetap menjadi pengajar, saya tetap ngobatin orang juga dan sebagainya. Tapi karena saya sudah dalam terlanjur dikenal juga sebagai Satgas waktu itu, banyak lah tawaran kan untuk wawancara lah dan sebagainya kan. Saya pikir-pikir itu nggak cukup tuh. Saya sebagai expert aja untuk memberikan wawancara dan sebagainya. Tapi ada kesempatan bersama-sama yang dengan masyarakat sipil untuk merealisasikan sebagian paling enggak daripada apa yang kita rencanakan dulu di Satgas. Menurut Prof itu model yang tepat, Prof? Menurut saya paling enggak untuk Puspa dan Pencerah Nusantara. Menurut saya itulah yang mestinya dicoba dikerjakan, gitu kan. Silakan aja yang lain mengerjakan model yang lain, tapi menurut saya itu dikerjakan. Tapi intinya saya mau bilang satu, nggak bisa nih kita cuma terus-terusan menjadi expert yang ngomong cuma di koran, di TV, di media sosial. Saya nggak cenderung begitu. Saya lebih cenderung untuk ikut terlibat aja langsung juga supaya kita juga nanti bisa mendapatkan pelajaran yang lebih bagus. Dan itu melalui masyarakat sipil itu saya kira kesempatan yang bagus sekali. Ya. Prof, ini kita udah hampir sampai ke penghujung. Banyak sekali yang Prof sudah bilang tadi soal trust building, membangun kepercayaan, gimana ketekunan proses dalam jenjang karir maupun dalam proses menuju sebuah keberhasilan lain, bagaimana mencari kesetimbangan antara otot versus otak, Prof. Dan itu semua sebenarnya nilai-nilai yang harusnya dijunjung tinggi oleh orang muda. Gimana sekarang, pertanyaan saya terakhir, kok bisa sih Prof kepikiran terus untuk berinovasi, untuk berjuang terus, nggak capek-capek, nggak berhenti-berhenti, dan terus bisa menginspirasi orang muda untuk sesuai klub bola favorit barangkali Prof bilangnya you'll never walk alone. Itu apa ya yang Prof rasakan dalam proses ini? Kenapa bisa terus bersemangat sampai sekarang? Saya kembali lagi ke awal aja. Pertama, yang mendorong sudah pasti kita mesti terus kerja untuk kerja dengan jujur. Kedua, kita terus niatkan juga kerja ini buat orang lain. Nah, itu waktu saya sampai mahasiswa sampai cuma 2. Waktu bekerja ada 3 namanya. Ini sudah jadi amanah. Ini sudah jadi amanah. Apa yang amanah yang di situ? Kita harus berikan yang terbaik. Kalau tadi kan jadi mahasiswa, oke, tugas utamanya belajar. Tapi kalau mau ikut demo, nggak apa-apa dong, bagus. Selama niatnya betul kan. Tapi kan orang nggak akan menuntut apa-apa dari kita. Tapi begitu kita pegang satu jabatan atau kerja, jabatan itu bukan nggak usah birokrasi. Dimanapun kalau kita mendapat jabatan atau pekerjaan, itu amanah. Intinya satu di situ. Itu kinerja kan, performance. You have to give your best untuk itu. Itu aja. Nah sekarang dengan nilai-nilai yang barusan aja Prof bilang, bagaimana Prof melihat kita berada dalam ujung pandemi ini? Apa yang bisa secara konkret dikerjakan kita sama-sama, orang muda, orang tua, masyarakat sipil, pemerintah, peneliti, media, supaya kita segera ketemu ujungnya pandemi ini? Kalau menurut saya pandemi ini, saya nggak mau bilang sekarang udah kita di ujung, tapi jauh lebih bagus sudah dibandingkan dengan Juli tahun lalu apalagi. Yang mesti dikerjakan adalah kita retreat sebentar, lihat gitu kan. Kalau kita mau selesai pandemi, emang gimana sih keadaan kita? Kita tarik sebelum pandemi. Ternyata sistem kita itu emang udah lemah dari sebelum pandemi. Jadi yang kita mesti lakukan adalah perubahan yang sangat mendasar dengan melihat tadi sebelum pandemi seperti apa, dengan pandemi keadaan berubah apa, kemudian perbaikannya apa. Dibandingkan negara-negara lain, keadaan kita banyak yang lebih bagus dari kita. Negara di Asia Tenggara dengan GDP yang sama kita, itu lebih bagus. Oleh karena itu penting banget. Kita retreat sebentar, lihat betul, kemudian komitmen bersama untuk betulin itu sama-sama. Kalau enggak, retorika lagi yang terjadi. Oke. Menarik sekali Prof bilang retreat, karena kita mau sedikit bertanya nih.
Kalau misalnya sekarang kita retreat dan kemudian kita semua masuk ke dalam sebuah lorong waktu, Prof, dan berandai-andai gitu ya. Kalau Prof jadi Menteri Kesehatan, Prof akan apa yang Prof akan kerjakan atau yang Prof akan lakukan? Aduh, satu kalimat aja tuh. Perkuat aja layanan primer, kesehatan primer, nggak ada yang lain. Oke, sekarang 10 tahun dari sekarang, Prof, sistem kesehatan kita kayak apa? Kalau pandemi udah selesai, apa yang Prof bayangkan? Kalau menurut saya 10 tahun itu bukan masa yang panjang ya. Karena saya akan menjawab tergantung kita skenariokannya apa, selama 10 tahun kita mengerjakan apa. Kita ambil aja yang kita dari tadi atau kita bicarakan sama-sama tentang penguatan pelayanan kesehatan primer. Thailand takes 20 years barangkali untuk bisa sampai ke keadaannya sekarang. Keadaan sekarang seperti apa? Ambil yang gampang aja lah. Angka kematian ibu kita, melahirkan kita sekitar 300 per 100 ribu. Dia 38 per 100 ribu. Itu dicapai dalam 10-20 tahun. Jadi tergantung kita kerjakan apa sekarang. Kalau kita menguatkan latihan primer, dengan sungguh-sungguh seperti Thailand, seperti Brazil, seperti negara-negara katakan Belanda atau Inggris, itu bisa kita mengarah ke situ. Tapi kalau enggak, skenarionya menurut saya pertama kita nggak akan jauh dari sekarang. Tapi kalau toh kita berhasil, beberapa indikator kita naik, itu akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Biaya apa? Bukan cuma biaya uang, biaya juga nyawa, biaya orang sakit yang lebih banyak. Karena apa? Ada tempatnya juga kita melihat negara lain seperti Amerika Serikat yang sangat lemah layanan primernya, tapi berhasil mencapai angka kematian atau angka usia harapan hidup yang cukup tinggi sekarang. Dengan apa cost-nya? Dengan cost yang barangkali 20 kali lipat dari kita. Dengan negara yang demikian tinggi GDP-nya. Dan kita nggak mungkin mengikuti itu. Kita mesti ikut kayak Kuba. Kuba itu usia harapan hidupnya itu sedikit lebih tinggi, lebih bagus dari Amerika, tapi dengan biaya yang katanya yang 1/20. Itu yang realistis buat Indonesia dengan kemampuan kita. Jadi kalau ditanya 10 tahun, tergantung. Kita sepakat untuk membuat layanan primer, oke, kita buat mulai sekarang. Yang akan kita dapat setengah dari capaian Thailand misalnya, kalau kita mau bikin ekstraporasi ya, yang gampang. Tapi sebenarnya untuk kita katakan bikin foresight kan nggak bisa ekstraporasi seperti itu sebenarnya. Tapi paling nggak semudahnya seperti itu, nggak akan kemana-mana kita. Kita udah mencanangkan ini berapa tahun? Alma-Ata tahun 78, 40 tahun yang lalu. Kalau nggak dikerjakan ya kayak seperti sekarang gitu. 10 tahun lagi kita masih bicara yang sama ya, Prof, kalau nggak dikerjakan juga. Iya. Untuk mengerjakan itu kan nggak gampang, dan kita tahu bersama berdasarkan pengalaman kita bahwa tidak cukup hanya pemerintah. Banyak orang-orang di luar sistem pemerintahan yang kontribusinya tidak kalah besarnya sebenarnya. Saya mau memberikan sedikit note bahwa Pak Arifin Panigoro yang baru saja berpulang ini sebenarnya salah satu kekuatan beliau adalah dalam inovasi sosial dan kepercayaannya untuk sebuah inovasi sosial. Tapi Prof sebagai generasi yang lebih muda, dan masih banyak lagi rekan-rekan yang jauh lebih muda dari saya juga, ini seperti wake up call buat kita bahwa perlu adanya khususnya dalam sektor kesehatan perlu adanya estafet. Kalau Prof bisa memberikan estafet tersebut dan lewat sebuah pesan untuk orang muda, apa ya Prof nilai-nilai yang bisa diteladani dari Pak Arifin Panigoro mungkin, tapi saya rasa juga banyak dari Prof dan dari pengalaman Prof Akmal sendiri dengan banyak jejaring Prof, para peneliti dan lain-lain. Apa yang bisa diberikan kepada kami pesan untuk generasi yang lebih muda? Kalau menurut saya
pengalaman saya paling tidak dengan Pak almarhum Pak Arif Panigoro itu beliau tuh merupakan bukti bahwa memang ada cukup banyak masih orang, optimisme kita yang ingin berbuat sesuatu buat orang lain. Itu sangat dibuktikan oleh beliau dengan segala macam, bukan cuma di sektor kesehatan. Itu satu. Yang kedua, pengalaman pribadi saya itu datang ke beliau itu pernah suatu malam minggu itu menceritakan tentang primary healthcare. Apa yang kemudian dilakukan oleh beliau adalah dia bawa ide itu kemana? Karena beliau di One Press sampai langsung ke Pak Jokowi. Sampai kita tahu akhirnya apa? Sempat waktu itu Pak Jokowi menyebutkan cerita tentang peran puskesmas pada Mei tahun 2020 waktu masih mulainya pandemi. Yang saya mau lihat adalah apa? Tipe orang yang memang sangat suka berbuat orang lain dan dia bukan cerita orang teoritis, orang doer yang mengerjakan gitu. Dia percaya, dia dengarkan, dia percaya, kemudian dia kerjakan. Karena dari mengerjakan, dari proses itu Anda akan menjadi matang dan menjadi orang yang jauh lebih bijaksana. Itu betul-betul pesan yang harus diingat oleh semua orang muda dan mudaan ya Prof, karena ada beberapa level dari kaum muda. Prof Akmal dalam beberapa tahun terakhir ini peran Prof itu sangat besar, dan yang tadi Prof bilang kerjakan menjadi bagian dari pasukan orang muda itu dirasakan betul oleh teman-teman di CISDI. Dan karena itu juga Prof mendorong adanya Puspa, mendorong adanya PN Prima, memikirkan bagaimana waktu kita bikin modeling PN COVID. Perjalanannya cukup panjang Prof, dan di sini ada teman-teman muda yang ikut dalam tim produksi karena kita protokol kesehatan jadi nggak bisa banyak. Sebenarnya ada 70 orang di CISDI yang kalau bisa semuanya ingin memberikan sebuah apresiasi, rasa terima kasih dari tim muda yang diberi kepercayaan oleh Prof untuk mengerjakan, to just do. Kalau percaya memang harus kerjakan. Ini sedikit singkat apresiasi dari teman-teman di CISDI untuk Prof Akmal. Isinya foto Prof, belum lengkap perjalanannya, nanti mungkin dilengkapi dengan foto-foto lebih banyak lagi. Ini dari semua apa yang sudah dikerjakan bersama tim CISDI. Di sini ada 5-6 orang yang hadir di sini, tapi ini mewakili 70 yang di CISDI, 300 dan 500 orang yang di Puspa. Banyak sekali yang ingin ada di sini, tapi nanti akan melihat dalam YouTube CISDI. Terima kasih banyak. Jadi ini adalah potret yang sudah dilakukan oleh Prof Akmal, mengkompres sekian puluh tahun dalam sekian puluh menit. Keputusan Prof menjadi seorang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Untung Prof bukan pemain bola. Untung Prof nggak jadi pemain bola, sekalipun itu Liverpool. Kita semua bersemangat untuk terus bersama-sama dengan Prof, yang mudaan maupun yang muda beneran Prof. Dan atas nama semua rekan muda yang ada di CISDI, publik luas yang ada dalam jejaring CISDI, saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih. Demikian YouTube CISDI Channel pada hari ini bersama Profesor Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.